Oke, jadi kembali lagi di konten review koin yang baru listing di Indodax ya guys ya. Nah, jadi di sini gua ngelihatnya dari Indodax semakin ke sini itu proses penyeleksian koin itu semakin kurang ya. Kurangnya kenapa? Ya bisa dibilang ya mayoritas koin yang di listing itu adalah market capnya rendah ya. Kemudian dari segi supply itu lebih banyak dikuasai oleh para developer ya. Kemudian di sini utility atau kegunaan koinnya juga belum jelas apa ya, malah di listing ya. Yang mana ini kalau misalkan para retail trader kecil yang ngeliat koinnya nggak tahu koin ini koin apa, asal sembarang beli. Nah, itu yang menjerumuskan kebanyakan orang kepada kerugian di koin pom-pom guys ya. Makanya di sini kita akan ngebikin review secara jujur, gamblang dan objektif. Tentunya gua nggak mihak manapun, gua ngebahas berdasarkan data dan informasi yang ada ya. Karena gua ngelihat sendiri informasi yang tersedia di websitenya Indodax ini sangat-sangat kurang ya. Informasinya keterbukaannya kurang gitu ya. Nah, jadi di sini guys ada 3 ya yang baru listing pada tanggal 8 Februari, yaitu ada Chainbing CBG, kemudian Tokoin Toko, kemudian Cindrum CND. Tapi di sini koin yang paling menarik perhatian gua adalah CBG ya, Chainbing ya. Kenapa? Karena di sini dari CBG untuk chartnya sendiri, teknikalannya ini mirip sama ALT guys ya. Gue mengingatkan masa-masa nostalgia ALT saat dia berada di bulan November ya, membentuk tangga yang sangat rapi di sini dengan total kumulatif kenaikan 320% ya. Tetapi yang mesti dicatat di sini, dari setiap tangga itu pasti memiliki ujung di mana dari trendline-nya akan rusak, akan dijebol sehingga berubah trennya menjadi tren penurunan ya. Nah, jadi di sini dari CBG bisa dibilang untuk trennya masih berlanjut ya. Dari tangganya masih tersusun di sini guys. Nah, jadi di sini dari tangganya pasti gitu akan memiliki ujung ya. Entah itu dari trendline atau support yang ditembus ya guys ya. Nah, dari secara teknikalnya sendiri memang di sini cukup menarik ya, hampir sama. Makanya di sini kalau kita ngelihat dari review yang ada di CMC Coin Market Cap Live Chat ya guys ya, kalian bisa buka sendiri di sini. Banyak yang memperingatkan gitu bahwa di sini kalau dari koin CBG adalah koin pump and dump. Di sini katanya beli jangan all in, kalau cuan gede kenapa harus modal gede ya. Di sini rug pull mode on, scam coin Indodax the next Alitas ALT. Totally scam ya. Di sini katanya jangan buy CBG. Ini adalah koin Indodax terbaru yang projectnya hanya untuk rug pull yang merugikan member ya. Nah, jadi di sini emang udah banyak sekali orang yang memperingatkan akan bahayanya koin CBG ini ya guys ya. Oke, itu dari secara teknikal ya. Ini emang pasti akan memiliki ujung dan sekarang bisa gue bilang belum ujung. Karena sekarang kenaikannya pun baru sekitaran 100% ya. Kita nggak tahu ini apakah bakal 300% juga sama kayak ALT atau enggak. Tapi yang jelas akan ada saatnya ini trennya bakal berubah menjadi turun sama kayak ALT ya. Kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, secara fundamental ini sebenarnya dari CBG ini juga kurang guys. Kurangnya apa tuh? Kurangnya di sini bisa kalian lihat peringkatnya sih dari market cap oke lah 210 ya. Dengan kapitalisasi pasar 14 triliun di sini. Besar banget bisa dibilang ya. Tapi yang mencurigakan di sini yang pertama supply. Supply di sini ada 33 juta koin ya. Di sini yang beredar itu 0% ya. 0% dari total supply total dan maksimal itu ada 10 miliar. Nah, ini patut dicurigai kenapa seperti ini. Ketidakjelasan supply ya. Padahal dari segi supply itu merupakan sesuatu yang penting dan krusial gitu loh dalam token dan koin di kripto ini ya teman-teman ya. Terus di sini dari pasar Chainbing Market ya, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 exchange utama yang listing CBG, yaitu ada Indodax, XT, Coin Tiger ya. Di sini kita sama sekali nggak familiar dengan exchange XT ataupun Coin Tiger ya. Dengan likuiditas di sini yang paling tinggi ada di Indodax yaitu 547 ya. Kemudian rendah sekali yang ada di XT dan Coin Tiger yaitu 9 dan 5. Jadi likuiditas itu apa teman-teman? Jadi itu adalah tingkat transaksi yang sering dilakukan di exchange tersebut. Terlihat bahwa di sini aksi jual beli banyak terjadi di Indodax ya, mengingat bahwa emang ini adalah platform exchange terbesar di Indonesia ya. Nah, tetapi di sini volumenya kecil sekali, ada 13%, hanya 13% dari total market volume yang ada di Coin Tiger itu sebesar 81,84% ya. Artinya di sini dari total kepemilikan koinnya lebih banyak dimiliki oleh bandar yang berada di Coin Tiger ya.
Mereka hanya jualan koinnya yang ada kepada market yang ada di Indodax ya. Wajar gitu. Kenapa harganya masih naik sekarang? Karena emang dia pengen jualan di harga tinggi ya. Kalau kita ngeliat di trading view nggak ada chart CBG, cari aja CBG, nggak ada guys ya. Chartnya chartnya cuma ada di Indodax, kemudian Coin Tiger sama XT yang sama sekali volumenya rendah banget ya. Jadi emang di sini gua ngelihat ada aksi yang mirip-mirip dengan ALT kemarin ya. Ini mirip banget sumpah. Jadi wajib berhati-hati ya teman-teman ya yang masuk di CBG. Salah satu tips agar nggak nyangkut di koin seperti ini tentunya adalah dengan memakai sistem stop loss ya. Tapi mengingat di Indodax nggak ada stop loss ya dah harus cut loss manual aja. Di sini untuk titik cut loss yang disarankan misalkan entry yaitu berada di titik support terdekatnya ya teman-teman ya. Swing terdekatnya. Di sini contoh kita dah ngerti bahwa pergerakannya berbentuk seperti tangga. Maka dari itu kita pasang cut lossnya ini di sekitaran tangga aja. Misal entry sekarang kan 640.000 ya. 640.000 berarti di sini ada sekitar potensi minus 20%. Loss turun di bawah itu berarti siap cut loss ya. Jangan tangan tidak disiplin itu bahaya banget teman-teman ya. Di sini misalkan entry di sini berarti angka cut lossnya minus 12%. Ya makanya di sini yang gua khawatirkan teman-teman, kalau nggak misalkan entry kemudian nggak cut loss, nyangkutnya bisa bahaya. Nyangkutnya bisa kayak di koin ALT yang bahkan itu bisa kumulatif sekitaran 70% 80% ke harga sekarang. Dari 573.000 ke harga sekarang itu sekitaran ini ngepam lagi kemarin kemudian turun lagi ya di 80.000 ya. Jadi seberbahaya itu, semengerikan itu memang kalau misalkan kalian nggak disiplin cut loss ya teman-teman ya. Ini contoh ALT ya. ALT misalkan di sini kita nggak pasang cut loss sekitaran 10% ya udah ambiar ya. Ambiar misalkan beli di sini 400.000, minusnya berapa? 77% ya. Itu pentingnya cut loss ya teman-teman ya. Jangan gengsi cut loss ya. Karena itu adalah penyelamat aset kalian. Tentunya dengan pertimbangan yang matang gitu ya, yang jelas ya. Jangan asal-asalan juga gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu jelas ya untuk CBG, yang mana programnya sendiri gua nggak tahu ini koin apa. Kenapa? Karena di Indodax emang udah dijelasin nih guys ya. Ini CBG adalah koin penyimpanan data. Cuman data apa, programnya apa nggak jelas gitu. Cuman dijelasin gitu doang ya. Oke, for the next one, di sini kita akan ngebahas Tokoin. Ya, ini yang kedua. Tokoin ini koin toko ya. Gua kira awalnya ini koin TKO, ternyata beda ya. Mirip-mirip ya. Di sini dari toko bisa dilihat untuk harganya ada di 0,02 dalam dolar. Kalau rupiah itu ada di 384 ya. Dari toko ini sering kali disebutkan dimension sama Indo Cukong ya. Indo Cukong di Telegram. Mereka sering nge-share koin ini ya teman-teman. Nah, dari toko sendiri dia tuh listingnya ada di KuCoin ya sebelumnya. Sebelum di Indodax dia ada di KuCoin. Dia sudah lama berada di situ sekitaran dari tahun 2019 di sini ya, longsornya cukup tajam. Yang mana chartnya ini juga mengingatkan gua terhadap koin AOA ya. Koin AOA ini mirip-mirip banget sumpah ya. Dan sekarang untuk trennya sendiri masih sideways berkepanjangan yang nggak tahu akan sampai mana yang ini gitu ya. Nah, kalau dari fundamental sendiri di sini untuk likuiditasnya terbagi rata antara KuCoin dan Indodax ya. Volumenya juga hampir-hampir mirip. Jadi kurang lebih ini antara bandar luar dan bandar Indo kurang lebih sama gitu. Nggak ada dimanipulasi hanya dari bandar Indo ya teman-teman ya. Tapi di sini yang patut diwaspadai adalah dari market cap-nya. Dari Tokoin sendiri ada di peringkat 1200 ya. 1200 dengan supply 9% yang beredar, 170 juta dari 2 miliar. Nah, untuk Tokoin sendiri bisa gue bilang rating gue untuk Tokoin ini adalah sedang-sedang aja ya. Artinya bagus enggak, jelek juga enggak ya. Nah, standar ya teman-teman ya. Terus di sini untuk dari teknikal, ini tips dari gue ya teman-teman buat yang mau entry di sini ya. Wajib memakai cut loss tadi ya, sistem cut loss tadi. Misal di sini kita ngerti bahwa di sini support terkuatnya ada di 356 ya. Karena di sini terjadi cukup banyak rejection. Ya, maka di sini kalau kita ukur potensi minusnya ada sekitar 7% ya. Nah, jadi selama dia belum turun di atas minus 7% ya, jangan di-cut ya, masih ditahan ya. Apabila ya dia jebol di bawah itu, nah ini wajib cut loss ya.
Karena ya seperti yang kita bilang tadi, kalau nggak cut loss ya siap-siap lah itu longsor, selongsor-longsornya ya. Karena bisa dibilang cut loss ataupun stop loss itu adalah penyelamat aset kita ya teman-teman ya. Kalau misalkan itu niatnya trading ya, kalau misalkan investing ya boleh-boleh aja, cuman ya pertimbangan risikonya tadi ya. Risiko loss berpuluh-puluh persen itu mesti dipertimbangin ya. Oke, terus di sini selanjutnya ada Cindrum ya teman-teman. Cindrum ini bisa dibilang adalah koin metaverse, bisa dibilang Indodax ya, oleh manajemen ya. Nah, di sini juga dari Cindrum dan Toko, tiga koin yang baru listing tetapi berbeda nasib ya. Nasibnya CIND sama Toko itu turun, sedangkan CBG tadi naik ya. Nah, dari Cin sendiri ini kalau secara funda ya teman-temannya itu ada di peringkat 3100 ya. Ini bisa dibilang jauh banget dengan market cap hanya 9 miliar rupiah ya, dengan self reported circulating supply itu 29 juta koin dari total maksimal 5 miliar koinnya, yang mana ini tuh belum valid karena di sini ini adalah data by mereka, bukan by auditing, bukan audit certik ya, maka ini belum bisa dipastikan ya. Ini salah satu yang wajib diwaspadai juga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat volumenya terkonsentrasi ada di Indodax sebesar 71%. Ya, artinya di sini mayoritas dimiliki oleh para market maker Indonesia ya. Dan sekarang harganya emang masih turun guys, tapi nggak menutup kemungkinan ini bakal dipam abis-abisan ya. Bakal nggak nutup kemungkinan ya, karena kita lihat harganya kan masih 301 ya. 301 ini support kuat dari CIND ini ada di 283 ya. Nah, ini teman-teman ya, salah satu contoh apabila kita nggak make disiplin cut loss tadi ya. Di sini misalnya kita tahu entry support kuatnya ada di 340 ya. Nah, misal jebol dari sini, kalau kita nggak cut loss ya bisa dibilang kita minus berapa ini? 11% gitu ya. Misal entry di sini. Apabila kita cut di sini, kita cuman ada minus sekitaran 3%-an ya. Nah, jadi ini betapa pentingnya konsep disiplin CL, SL, stop loss, cut loss tadi ya. Nah, misalkan ini tipsnya sama kurang lebih sama TKO tadi, Toko tadi. Kalau dari price action kita di sini kita ngelihat bahwa di sini ada breakout ya dari CIND, emang dari trend line, tetapi dari resistennya emang belum breakout ya. Tetapi biasanya awalnya tandanya itu emang buy trend line ya. Maka di sini kita bisa set untuk area cut lossnya itu berada di sekitaran 280 tadi ya. Ini berarti ada potensi risiko sebesar 6% ya. Nah, mau nggak mau itu harus diterima daripada kalian loss berpuluh-puluh persen, itu jauh lebih berbahaya ya. Tentunya di sini target kita nggak jauh-jauh deh ya untuk CIND ya. Untuk gorengan bandar ini nggak jauh-jauh ya, targetnya ada di 330 aja dulu deh ya. Balik ke resisten sebelumnya 10% ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin segitu aja ya analisa kita mengenai CIND, LT dan Toko, serta sedikit tips dari gua untuk masuk ke koin pom-pom ini ya teman-teman ya. Jadi buat trader-trader yang ada di Indodax, saran gua stay safe ya, tetap jaga kesehatan mental dan fisik karena cukup menguras tenaga emang ya apabila mantau porto yang ada di Indodax ini teman-teman ya. Oke, jadi kita akan ketemu lagi besok. See you next video guys. Bye bye.